mama yang tak sakit, kalau kita beta. Dong ada tiga kepala, tiga badan, tiga jantung. Dia tunjuk di keluar, dong ada situ mama. Udah cerita deng. Jadi guys, ini hari ini akan bahas tentang suami. Mau tahu suami apa? Kita orang yang pakai. Betul so. Kurang lebih suami itu orang yang pakai ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Jadi dia buat orang lain yang dia suka atau dia iri menderita sampai dan yes. Kurang lebih. Tapi suami itu orang banget. Iya, suami itu manusia yang setan. Bukan manusia yang setan. Jadi dia dia berilmu di setan untuk dapat ilmu hitam. Jadi luar dari manusia. Mau jadi suami? Tanya saja. Ini kasih tahu bukan tutorial dari suami. Ini bukan tutorial dari suami guys. Suami ini cerita ya. Jadi anda tahu untuk orang-orang yang menjadi suami, dia tuh ada beberapa tahap. Yang pertama, itu dalam cari suami yang senior. Dia orang yang sudah tahap atas tuh. Dosen suami, lu cari dong. Oke. Lu cari orang yang suami yang senior, lu belajar dong. Jadi biasanya orang-orang itu dia akan kasih tutorial kayak lu makan hal tertentu sama. Jadi lu ada tantangan gitu. Sebelum jadi suami itu ada tantangan dong. Lu makan ini. Pas itu baru sampai hari H di mana ini level untuk lu lolos coba jadi suami. Ya, kita CPT. Jadi kalau lu super dewasa masih buat tahap terakhir ini, tahap wawancara mungkin. Bukan dong. Skripsi. Lu diuji, lu ikut ritual. Jadi lu ikut ritual suami. Ritual suami itu kayak nanti di malam purnama. Ini cuma bulan purnama saja. Jadi kalau bulan-bulan yang lainnya suami itu ya. Jadi waktu bulan purnama datang, lu di atas jam 12 malam, lu ada tayangan di atas rumah sambil menari. Menari bukan menari biasa salah. Menari tanpa busana. What the? Kalau perempuan sama-sama, mau laki-laki perempuan, lu akan telanjang. Apa ya? Tapi lu akan telanjang tanpa busana. Terus kalau ada dia, kalau ada dia lu, itu tantangan sih. Dia misalnya kalau tukang suami, dia ada ritual, terus ada dia, lu harus cari orang. Boleh ada yang tahu. Ini ancaman ya, karena yang baru tahu orang suami dia identitas yang mereka bongkar. Itu akan jadi masalah besar loh. Apalagi identitas terbongkar pas sudah ada ritual nih, sudah boleh. Pernah guys di salah satu daerah di NTT, sebut saja daerah X, ada waktu itu ada pesta sampai malam, larut malam. Ada di Papua nih, dia pulang jam 12 malam. Dia pulang semua sampai rumah, tiba-tiba di jalan dia ketemu ini tante ada ronde di atas dia rumah. Bayangkan gembeng di rumah apa tuh? Kayak orang telanjang di atas sama menari. Wah, kaget. Lu sama galak mata semua. Jadi dia di tante dia balik yakin. Oke. Jadi yang tante ada melakukan ritual yang termasuk akal. Di mana tante permisi ya guys. Dia buka yang kelamin dan sambil bergoyang-goyang begitu, dan ini om lihat dia, ini om langsung lari cepat-cepat pulang. Pas sampai rumah itu om angkat dia barang semua nih, dia om dia keluarga om. Kalau ada yang cari beta dan bisa pulang kamu. Besoknya di tata yang seorang ini, dia cari om di kampung. Untuk keluar dia bilang, dia habis bagus pulang ke kamu dari kemarin. Lusanya ini tata meninggal. Kalau dia dapat, orang meninggal. Iya betul. Dia saudara berarti dia. Iya, akan kembali dia. Karena dia keluar soal dia dan dia gagal. Jadi ini semua kembali ke dia. Kenapa dia sondeng pas yang harus makan banyak? Nggak kuliah tuh, dia sondeng ya. Sondeng boleh.
suami punya cara. Terkadang dia lebih belajar dari suami mana. Kalau yang, kalau yang beda tahu ada beberapa hal. Dia bisa sadar bayang. Ini suami-suami dijaga boleh dipeskan. Bayangan. Jadi dong bayangan sa di orang. Misalnya dia bangunnya bikin bayangan dulu. Besok lusa capek-capek di rumah kok. Besok lusa capek-capek kita sesuatu di rumah kok. Besok lusa kirim sesuatu yang enak. Cukup dari bayangan saya tinggal di rumah. Anak. Iya, dia pakai bayangan. Itu yang pertama bayangan. Terus yang kita tahu deh makanan. Ada loh, ada yang tahu? Ada. Di kalau di daerah itu di rumah biasa kalau suami itu taruh racun dalam makanan. Racun. Taruh kita ya, taruh makanan. Jadi kayak misalkan beta orang suka dengan beta dan beta bertambah itu orang yang suka dengan beta, dia makan dia makanan. Mungkin saja itu makan dalam racun. Tapi kalau kita makan di makanan, lama kelamaan itu racun akan makan tetap bertumbuh. Iya. Bukan lebih kayak begitu yang tadi saya bilang. Jadi yang kita tahu tuh ya orang sekitar kita kalau suami ini dong cara kerja kayak dong akan makan orang penjiwa yang orang sedang lihat. Kayak bisa dia baik-baik saja ternyata penjiwa orang makan. Jadi dia merasa kemana coba. Jadi sakitnya tuh di dalam, sakitnya pun di dalam. Nanti kalau ini apa belum diperiksa di medis itu tidak Iya. Jadi biasanya tuh di medis sudah bisa terdeteksi. Karena ini keluar dari kemampuan manusia. Jadi dong senang mau dari dalam. Yang susah juga mau ini kemana? Jadi dong makan dulu sampai habis. Makan pelan-pelan sampai habis. Dan selain itu ada juga nama Levi. Ada pernah nama Levi. Saya juga tahu Levi itu ada. Yang nama Levi. Levi itu kayak tukang suami ini. Dia taruh obat di tempat tanah di mana saja, entah itu di tanah kali semen di mana saja, ya orang bisa ingat. Ini tanah. Iya, besok dia mengerti dia sistem di tanah, di tempel atau apa. Intinya, iya, beta kurang tahu itu cara tahu kemana. Intinya tempat-tempat dia bisa ingat. Jadi kalau lu ingat, itu Levi, lu dapat. Dia punya, kok ini belum bisa tahu. Bisa jadi random, bisa jadi ada target. Ya, misalnya dia target di rumah, berarti dia targetnya salah satu dalam rumah. Gitu. Ada salah satu orang, mau sebut saja nama Nana. Dia tinggal di salah satu daerah di NTT. Dia salah satu korban Levi. Nana keluarga kalau ini. Jadi Nana dia punya halaman yang sangat amat luas. Jadi dia punya tanah tuh luas, dia bawa tanah luas. Jadi dia rumah tuh sebagian ada tanah. Jadi ada satu tanah kosong yang biasa pakai untuk permainan. Ada bisa pakai untuk permainan juga. Satu sore, Nana dia bermain di panggung, berlari tanpa sandal, berlari tahu kemana dia injek di barang. Namanya kan tuh di mana dia jual di barang, bukan dari mana. Bedanya sama manusia, boleh di mana dia. Kau sudah bisa lihat. Jadi dia injek di barang, dia pulang, dia mengeluh sakit. Jadi ya orang tua pasti berpikir kayak, oh ini anak pasti cuma sakit kaki biasa, sakit bermain kan. Kalau bermain dia capek, dia begitu sakit. Lama kelamaan dia sakit bukan biasa lagi, sudah lebih. Ini anak menderita, dia pun sakit bukan cuma sekedar mau sakit begitu sama. Dia kayak apa ya? Sampai sudah bisa jalan, dia cuma bisa merayap satu. Jadi cuma bisa begini sama. Dia badan habis, dia badan turun gara-gara kesakitan terus. Akhirnya dia mau bikin doa, berdoa ke Nana. Dong kasih minyak, obat biasa itu doang kayak minyak dan air doa itu ada. Nah dong kasih Nana nih air minyak. Memang baik, tapi soalnya kulit. Ini ada jam-jam tertentu deh cuma jam-jam tertentu. Kayak
jam sekian sampai sekian, oh ini anak sudah bisa tenang. Dia sakit dan belum satu, dia tikam tuh, dia bilang dia tikam. Jadi dia akan berteriak, merayap karena kesakitan. Tapi di jam sekian sampai sekian dia tenang, sama sakit apa? Aneh itu aneh sih. Kalau pasti bisa negatifnya kalau itu. Upaya yang dilakukan oleh anak keluarga yang membawa dia ke berbagai rumah sakit. Ada yang bilang dia sakit apa-apa, ada yang bilang dia sakit lambung, ada yang bilang dia sakit ini itu. Jadi pas yang masih rumah sakit beda-beda. PDA beda, IB beda, PCL tambah beda. Bingung kan kawan? Ya. Akhirnya lama-kelamaan karena pelan-pelan bukan kaki yang sakit, dia langsung naik sampai atas. Jadi guys, kalau dia punya lingkungan, lo percayai bahwa dia cara kerja pelan-pelan. Jadi dia makan dari kaki sampai atas. Itu juga dirasakan anak. Jadi dari kaki baru sampai jalan. Nah, Nana begitu. Dan Nana sampai atas. Jadi waktu dia sembuh, dia pelan yang sama. Kemudian makan itu satu-satu. Dia waktu dia buka, dia rasa sebagai lain sampai lain. Akhirnya terakhir, Nana dinyatakan sakit jantung. Aneh, dari mana soal jantung tiba-tiba semua gila berbeda. Jadi dong, Nana dibawa ke rumah sakit lama, dan lama beda. Aku tuh kaget, maksudnya kemarin dia bilang tiba-tiba dia sakit jantung. Pas di rumah sakit berobat, aku berpikir kalau Nana semua sehat, dia semua keluar karena sudah pengobatan kali. Tapi belum juga. Dong Nana harus berobat di luar daerah sampai di luar daerah karena jantung, kemudian karena jantung. Pas di luar kan berpikir kalau orang itu susah, maksudnya mau pulang kembali ke rumah karena itu pengobatan jauh-jauh pasti bagus. Ternyata langgar berapa minggu, anak-anak meninggal. Dan dari iya, kaki sampai atas. Dan dari dia meninggal nih teman-teman, beberapa orang yang percaya itu termasuk keluarga yang percaya bahwa ada kepulangan ada sangkut paut dengan suami. Karena ini bukan hal yang normal gitu yang dirasakan. Indo aja bilang begitu soalnya ada orang yang sengaja mencelakai anak. Jadi ya sampai saat ini terus mempercaya bahwa itu ada campur tangan pihak lain. Ya walaupun kamu percaya Tuhan berpihak untuk semua ini, tapi ada seperti itu. Setelah Nana meninggal pulang kembali ke Kupang, ini kan kalau Kristen kan melayani di hari Ya, iya betul. sebelum Nana kubur, Nana berkata sebesar Nana. Nana berkata dia kerasukan. Di situ Nana berbicara, dia bilang, Mama yang betul sakit, kalau kita makan beta. Dong ada tiba-tiba kepala, tiba-tiba badan, tiba-tiba jantung. Dia tunjuk di keluar, dong ada di situ Mama. Dong tuh akhirnya lebih dari keluar kan? Iya. Dia atau ini waktu hari ini dia masih begini gitu semua. Jadi dia memberontak, dia bilang kalau sakit, dia mau lepas beta. Doa di situ dia ketawa. Mau berdoa pas beta dong. Dia sudah jalan dan dia ini dia bahkan sampai nafas terakhir dia sampai lepas dia betul-betul lepas. Dan satu hal ya, kalau katanya kalau seorang suami sudah berhasil ambil dia punya target, dia tuh biasanya sangat akan berani masuk tempat mayat ada. Dia cuma bisa lihat dari luar atau bahkan dia akan datang ke rumah. Karena gitu, itu pantangan. Terus tahu kenapa? Tapi yang beta dengar, dia seorang berani dekat dengan mayat. Dia akan jauh lihat dari jauh. Kayak gitu. Itu yang pantangan. Sari-sari. Ini salah satu budaya bisnis yang ada di Indonesia Timur kebanyakan teman-teman. Untuk Nana dan keluarga, turut berduka cita.
Bagi teman-teman yang punya cerita sama tentang Suanggi ataupun horor lainnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa like Subscribe. dan komen.